dan gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Jadi kelompok yang gampang-gampang mengkafirkan orang lain adalah kelompok-kelompok Khawarij. Perkembangan inilah yang kemudian muncul ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dan perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum, maka tetaplah kalian bisunnati dengan sunnahku, wa sunnati dan sunnah khulafa'il mahdiyin, khalifah yang telah mendapatkan hidayah, ar-rasyidin yang terpilih. Tamassaku biha, maka berpeganglah kalian dengan itu, wa'amtu dan gigitlah dengan itu, bin nawajid dengan gigi geraham. Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan penguatan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan moderasi beragama bagi khotib Jumat Koordinasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Candi. Untuk sambung silaturahim kita, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Saya mengampu mata kuliah Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di program S2 dan di S1 untuk seluruh fakultas. Saya masuk tim dosen Aswaja S1. Jadi ini saya ambilkan di CPMK pertama, bahan diskusi pertama dengan mahasiswa Magister Hukum Keluarga dan Magister Pendidikan. Sekaligus saya tambah tentang pendapat Madzhabul Arba'ah tentang rukun khutbah. Kenapa? Karena kemarin, mohon maaf, di desa kami sempat ada insiden, padahal setelah saya telah tidak salah, karena ada orang kurang ajar aja kemudian nyelonong dan dia bukan penduduk dari Kedung Peluk, sehingga saya sempat bilang, kenapa jenengan mundur, wong jenengan tidak salah, cuma orang itu aja yang tidak paham, atau hanya pahamnya di sisi itu, sehingga apa yang dipahami itu menganggap bahwa itu benar, yang lain salah. Inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya dalam keberagamaan dengan negara kita ini ada 3 tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap, praktek beragama yang berlebihan. Sikap yang berlebihan ini disebut dengan ekstrim. Apakah ekstrim kanan, apa ekstrim kiri? Jikalau berlebihannya adalah bahwa segala sesuatu harus dicari dalilnya yang persis dengan apa yang ada di Al-Quran dan di hadis, sehingga kemudian di praktek keseharian adalah menampilkan dengan apa yang dipakaikan dari mana itu diturunkan, maka ini disebut dengan ekstrim kanan, sehingga dianggap segala sesuatu yang hitam putih tidak ada dalilnya dianggap bid'ah. Dan yang paling membuat sering terjadi gesekan adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh bid'ah adalah dhalalah, sesat, dan setiap sesat adalah masuk neraka. Dan pernah 10 tahun yang lalu ada di satu TK yang di situ kemudian kebetulan TK itu termasuk Salafi Wahabi, kebetulan murid-murid TK-nya itu adalah anak-anak orang NU, dan anak TK itu kemudian dibilang sama guru TK-nya bahwa bapakmu, ibumu masuk neraka. Kenapa? Karena ikut tahlilan, ikut yasinan. Karena zaman Nabi tidak ada tahlilan dan tidak ada yasinan, dan itu bid'ah. Siapa yang ikut yasinan dan tahlilan masuk neraka. Akhirnya begitu bapaknya berangkat yasinan tahlilan, anaknya nangis. Dan inilah yang kemudian sempat dirapatkan di Pemkab. Saat itu saya diutus sebagai wakil dari Kementerian Agama untuk ikut sebagai tim yang meredam dari apa yang terjadi di masyarakat. Dan inilah yang kemudian ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah betul-betul lepas dari Al-Quran dan hadis, menerjemahkan, apalagi menerjemahkan Al-Quran dan hadis itu adalah dengan akalnya. Dan ini muncul saat
terjadi konflik yang luar biasa di mana Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib. Namun apa yang terjadi? Keluarga dari Utsman bin Affan meminta supaya pelaku segera diadili, sementara yang dilakukan oleh Khalifah Ali adalah menjernihkan situasi yang sedang konflik. Dan inilah kemudian terjadi pemberontakan dari Muawiyah, kemudian sampai terjadi perang, dan kemudian pasukan dari Muawiyah menyerang dengan bertahkim, dengan menancapkan Al-Quran di tombak. Tapi sebagian kelompok tetap ini tinggal kita bunuh aja. Tapi karena Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ini sudah menyatakan menyerah dan kita tidak boleh zalim terhadap sesama saudara, akhirnya muncullah kelompok yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Ali dan Muawiyah adalah sesat. Muncullah kelompok Khawarij. Kemudian muncul kelompok yang betul-betul membela Ali, tasyayyu ke Ali, sehingga kemudian berkembang Syiah. Ini yang kemudian muncul sampai sekarang. Kelompok-kelompok Al-Qaeda ini adalah dari kelompok-kelompok ISIS, ini adalah kelompok Khawarij kekinian. Kelompok-kelompok bunuh diri itu adalah kelompok Khawarij kekinian yang merasa bahwa yang dilakukan itu adalah paling benar, yang lain adalah salah, dan gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Jadi kelompok yang gampang-gampang mengkafirkan orang lain adalah kelompok-kelompok Khawarij. Perkembangan inilah yang kemudian muncul ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dan kelompok jumhur yang paling besar adalah tetap bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali adalah benar, dan itu dijamin oleh Rasulullah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengklaim bahwa pendapatnya paling benar, pemaksaan kehendak terhadap tafsir agama, serta ini dipengaruhi dengan berbagai macam pengaruh, sehingga ketika dia menafsirkan A, bahwa apa yang ditafsirkan adalah benar, sementara yang lain adalah salah. Dan yang ketiga, kalau kita hidup di Indonesia, tantangan yang muncul yang ketiga adalah kelompok yang semangat keberagamaan tidak selaras dengan kecintaan dalam bingkai berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah tantangan. Maka sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah hadir dalam rangka apa? Sebagai Islam yang tawassut, Islam yang tengah, Islam yang tidak ekstrim kanan, Islam yang tidak ekstrim kiri. Sementara itu apa itu aswaja? Kita masih ingat ketika terjadi konflik di Ambon, ada laskar aswaja ya, laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya muncul bahwa sekarang mata pelajarannya itu bukan aswaja ansih, tapi aswaja an-nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah. Kenapa gitu? Ini yang kita diskusikan. Kenapa? Khusus untuk di NU itu ada ditambah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah. Karena di kelompok lain juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama kelompok lain itu tetap mengakui Khulafaur Rasyidin, tetap mengakui Al-Quran dan hadis, maka itu juga punya hak untuk menyatakan bahwa kelompok ini menyatakan sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU ini betul-betul Ahlus Sunnah wal yang sangat bijaksana, bukan bijak sini. Bijaksana itu berarti memahami kondisi kemasyarakatan yang ada. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa, ahlun itu berarti keluarga, golongan atau pengikut. Sementara as-sunnah adalah at-thariqatu wal ghairu mardiyah, jalan yang di situ mengarahkan, walaupun itu jalan adalah tetap jalan yang di situ mengarahkan bagaimana kita tetap terarah dalam jalan yang benar.
Sementara al-jamaah dari jamu artinya mengumpulkan sesuatu. Jamaah berasal ijtima, artinya perkumpulan atau kaum bersepakat dalam satu masalah, sebagaimana dikutip di dalam buku pegangan bagi guru untuk materi Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Jawa Timur yang dihasilkan oleh Aswaja Center PWNU. Sementara itu secara istilah as-sunnah itu adalah suatu nama untuk cara yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, kalau punya maktabah syamilah bisa dilihat di Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3991, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i, senantiasa mendengar, wa ta'ah, dan ta'at, wa inna abdan habasyian, walaupun kalian adalah seorang budak Habsyi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Walaupun kalian ada seorang budak Habsyi yang hitam, sesungguhnya orang yang hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alikum, maka tetaplah kalian bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnati, dan sunnah khulafa'il mahdiyin, khalifah yang telah mendapatkan hidayah, ar-rasyidin, yang terpilih, tamassaku biha, maka berpeganglah kalian dengan itu, wa'abdu, dan gigitlah dengan itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Maksudnya adalah bahwa selama kita memegang erat-erat sunnah Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh khulafaur rasyidin, maka akan selamat. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin adalah sesuatu yang tidak akan berselisih dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian sebagaimana dikutip oleh tim Aswaja Center, mengutip dari Al-Ghunyatul Litariqil Haqq, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, fasunnatu masannata Rasulullah SAW, yang disebut dengan sunnah, ahlu sunnah, adalah orang yang mengikuti dari perjalanan Rasulullah SAW, apakah itu ikrarnya, apakah apa yang dilakukannya, apakah yang diucapkannya, apakah yang dicita-citakan, adalah orang-orang yang melakukan sunnah Rasulullah. Wal jamaah, jamaah itu adalah ma'ittafaqa alai ashab Rasulullah, apa yang disepakati oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, fi khilafihi al-aimatil arba'il, di dalam khalifah 4 al-khulafaur rasyidin al-mahdiyin, khulafaur rasyidin al-mahdiyin, khalifah yang terpilih yang mendapatkan hidayah, rahimahullah alaihim ajma'in, yang telah Allah memberikan rahmat kepada keempatnya keseluruhannya. Sementara menurut Mbah Hasyim Asy'ari di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa sunnah adalah ismul thariqah mardiyah wal masluka fiddin salafah Rasulullah SAW, bahwa sunnah adalah jalan yang diridhoi, yang dijalani dalam urusan agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti keseluruhan yang dilakukan oleh Rasulullah, apakah berupa ucapan, perbuatan, ikrar, maupun cita-cita Rasulullah, dan siapapun yang melakukan itu disebut dengan ahlu sunnah. Sementara wal jamaah adalah wasunatul khulafaur rasyidin mim ba'di, dan telah melakukan apa yang dilakukan
oleh para Rasyidin sesudah Rasulullah wafat. Maka dengan demikian, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah siapapun yang sampai detik ini tetap memegang sunnah Rasul, apakah itu qauliyah, fi'liyah, takririyah maupun hamiyah, dan apa-apa yang dilanjutkan oleh kalangan sahabat, muridnya sahabat disebut tabi'in, muridnya tabi'in sampai ulama. Maka kemudian Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, para ulama ini sanadnya sangat jelas dari gurunya sampai sambung ke sahabat Rasulullah, sampai sambung ke Rasulullah, sehingga secara runtut garis keilmuan ini sambung sanad sampai Rasulullah. Berbeda dari kelompok lain, itu menganggap bahwa hanya bisa membaca Al-Quran dari terjemah itu sudah mengatakan bahwa kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Padahal untuk menggali di sisi hukum itu butuh perangkat-perangkat. Kemudian berkaitan dengan mainstream, maka tentu mainstream jumhur dari umat Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ekstrim yang mengandalkan tekstual, ekstrim yang mengandalkan akal, maka dari balik itu selain Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kelompok Jabariyah, kelompok yang memang pada kepasrahan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia tidak punya kuasa apapun. Sebaliknya kelompok Qadariyah, bahwa manusia mempunyai kekuatan dan Tuhan Allah itu tidak punya urusan dengan apapun yang dilakukan manusia. Maka inilah yang kemudian muncul kelompok Mu'tazilah yang mengalami puncak keemasannya di dalam dinasti Abbasiyah. Dan di situ kemudian kelompok ini yang kemudian menguasai. Namun ada hal yang bisa dipetik di saat kekuatan akal yang muncul pada dinasti Abbasiyah, ada hikmah yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang dihasilkan dari pemikir-pemikir sebelum Islam digali sedemikian rupa, dan kemudian ilmu-ilmu itu menjadi inspirasi bagi kebangkitan Eropa yang mengalami masa pencerahan setelah dicerahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Namun dari apa yang dikontribusikan umat Islam ketika itu, orang Barat menganggap bahwa itu adalah semata-mata dilakukan oleh mereka. Sama persis kontribusi ulama-ulama, kiai-kiai di NU ini nyaris di beberapa dekade yang lalu, peran sentral dari NU di dalam membentengi negara yang kita cintai ini nyaris ditenggelamkan. Sampai-sampai di buku-buku sejarah itu, waktu kita masih kecil tidak nampak biografi Mbah Hasyim Asy'ari, tidak nampak peran-peran dari NU ketika dalam perang 10 November. Baru setelah reformasi diungkap kembali, digali kembali, sehingga dinampakkan bahwa peran ulama-ulama NU buat bangsa dan negara ini begitu besar. Nah, ini dari di awal. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Bagaimana peran kita sebagai khatib? Khatib Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dalam mewujudkan umat yang marhamah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paling tidak ada 2 model di Indonesia ini, termasuk model mimbarnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, mimbarnya jelas mimbar yang pakai tongkat. Tongkat ini adalah merupakan bagian dari ijtihadiyah sahabat di masa Utsman bin Affan
yang dimana di masa Rasulullah yang dijadikan tongkat adalah pedang. Maka kemudian di masa Utsman bin Affan tongkat itu pedang itu diganti dengan tongkat, hingga kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sampai diterima oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Khutbahnya pun betul-betul, karena khutbah ini adalah bagian dari sholat. Kenapa sholat Jumat itu hanya 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat itu adalah khutbah. Antara khutbah dengan sholat itu adalah satu rangkaian. Makanya kalau sudah sholat Jumat, tidak usah pakai sholat zuhur, karena sudah cukup dengan sholat Jumat. Kemudian khotib betul-betul bisa dilihat oleh jamaah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu pula khotib tetap khusyuk, tidak kemudian sambil seperti orang ceramah, tetap sopan, karena khutbah ini adalah bagian dari sholat. Khutbah ini adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat, sehingga tetap khusyuk. Makanya dikasih tongkat supaya kadang-kadang kalau orang sudah biasa berceramah atau terbiasa berceramah, itu kadang-kadang sampai begini-begini. Ini di kalangan ini sudah tidak memenuhi etika. Tidak memenuhi kekhusyuan di dalam rangkaian sholat itu. Dan materi pun tetap menyampaikan materi yang adem. Beda dengan mimbar yang pakai meja, belakangnya hanya kelihatan sekian. Ini kadang-kadang materinya adalah gampang mengkafir-kafirkan, gampang memurtad-murtadkan. Materinya materi khilafiyah, yang sesungguhnya jika kita cari bahwa ini adalah orang yang kurang rekreasi, orang yang kurang piknik untuk membaca literasi, sehingga yang diketahui hanya itu. Sehingga inilah yang kemudian ini termasuk kelompok ekstrim pemahamannya hanya itu, tidak mau memahami yang lain, tapi kemudian sudah mudah menyalahkan yang lain. Maka apa yang perlu diperankan oleh khotib kita? Maka tetap apa yang disampaikan adalah begitu selesai sholat membawa orang adem, bukan membawa orang semakin panas telinganya, semakin panas hatinya. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Syiah, itu begitu. Di dalam setiap khutbahnya itu selalu mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, nyalahkan Ali bin Abi Thalib, padahal beliau itu mendapat julukan Ali karamallahu wajhah. Kenapa disebut karamallahu wajhah? Satu-satunya sahabat yang tidak pernah lihat kemaluan beliau, makanya wajahnya dimuliakan. Yang lain radhiyallahu an, tapi khusus Ali karamallahu wajhah, wajahnya yang dimuliakan, karena wajahnya tidak pernah lihat barang yang jelek-jelek. Termasuk kelaminnya sendiri tidak tahu bentuknya kayak apa. Maka inilah yang kemudian benar jikalau khutbah itu tidak perlu panjang, yang panjang adalah sholatnya maksimal 10 menit, karena memang kita berada bukan hanya di lingkungan kota, tapi kita berada di masyarakat yang dekat pabrik, yang kemudian membagi waktu dan sebagainya. Maka khotib yang bijaksana itu adalah pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Bukan dibalik, khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Karena itulah peran kita sebagai khutbah adalah bagaimana kita mengejawantahkan, memanifestasikan misi Rasulullah SAW yang marhamah. Baginda Rasulullah SAW sendiri menegaskan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maka peran khotib itu adalah memerankan diri sebagai pengejawantahan, menyampaikan pesan-pesan Rasulullah
kepada umat untuk senantiasa menebarkan kasih sayang, dan ini adalah merupakan wujud bahwa hadirnya Islam adalah betul-betul rahmatan lil alamin, karena Allah sendiri menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan ketika Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bisa dilihat di dalam Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4116, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Doa ini membuat Aisyah heran, kenapa orang miskin itu mau beli apa tidak bisa, kemana-mana tidak bisa, kenapa beliau berdoa begitu. Rasulullah ditanya oleh Aisyah, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, annahum yadkhulunal jannata ba'da aghniyaihim arba'ina khariyatan, bahwa orang-orang miskin itu akan dimasukkan surga qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya mereka arba'ina khariyatan, 40 tahun. Padahal satu hari akhirat itu sama dengan 1000, tinggal mengalihkan bedanya orang kaya dengan orang miskin. 1000 dikalikan 365 dikalikan 40, itu lebih dari 10 juta tahun. Nah itulah yang kemudian, maka kemudian Rasulullah menyuruh kepada Aisyah, sayangilah orang-orang miskin walau hanya dengan sepotong kurma, karena orang-orang miskin itu akan lebih dekat dengan Allah. Tentu miskin yang taat, bukan miskin yang maksiat, karena kadal fakru ayakuna kufron, orang fakir itu akan dekat dengan kekufuran. Maka inilah yang kemudian sampai dipersonifikan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sampai menyuapi orang buta yang ada di pasar, padahal orang buta itu bukan seorang muslim. Orang buta itu adalah orang yang bukan muslim, yang kemudian setiap disuapi mengolok-olok Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap dengan kasih sayang menyuapi si buta itu. Baru tahu kalau yang menyuapi itu adalah Rasulullah setelah tugasnya Rasulullah itu digantikan oleh Abu Bakar. Begitu orang buta itu menghina Rasulullah, maka orang buta itu menyuapi, maka kemudian Abu Bakar menyuapi orang buta itu dengan kasarnya karena jengkel. Orang yang dimuliakan, yang dihormati Rasulullah itu dihina di hadapannya, sehingga dia bilang, siapa kamu? Kamu bukan orang biasanya yang menyuapi saya. Tapi Abu Bakar jawab, ketahuilah orang yang engkau caci itu adalah orang yang menyuapi kamu setiap hari dan sekarang telah tiada. Artinya apa? Rasulullah tetap menebarkan kasih sayang walaupun itu bukan umat Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, bukan orang yang mengikuti Rasulullah. Maka inilah yang kemudian dalam posisi apapun seorang mubaligh, seorang khutbah itu tidak punya hak untuk menghina, apalagi membuli orang di depan umum, apalagi menistakan orang di depan umum, apalagi mengolok-olok orang di depan umum, apalagi khutbah ini adalah masuk rangkaian dari rangkaian sholat. Karena itu ada 9 karakter yang merupakan cermin dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, adalah kecintaan kita kepada Allah, alam semesta beserta isinya, karena seluruhnya itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab atas kedisiplinan diri kita, jujur, tetap hormat, santun, penuh kasih sayang, peduli, tentu tetap adil, rendah diri, toleransi, dan cinta damai. Yang terakhir, di Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang di situ ada 9 bintang yang mengitari di luar tali jagat. Kemudian ada tulisan Nahdlatul Ulama yang dotnya itu merupakan memanjang di bumi.
kemudian di atas ada 5 bintang. Bintang yang paling besar adalah Rasulullah, 4 bintang sisi kanan kiri adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian ada 4 bintang di bawah Nahdlatul Ulama adalah Madzhabil Arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Maka tentu perspektif fikih, sekali lagi perspektif fikih tetap Madzhabil Arba'ah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dari sisi fikih. Dari sisi akidah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah cucu Al-Asy'ari yang merupakan juru damai di saat umat Islam dalam konflik yang berkepanjangan sahabat Rasulullah. Dari sisi tasawuf adalah Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan ini adalah bagian yang mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini saya di bawah yang paling belakang. Maka tentu kita perlu mengenal rukun khutbah menurut 4 madhab. Yang pertama, ini saya ambil dari kitab Madzhabil Arba'ah juz 1 halaman 231 sampai 232. Yang panjenengan punya silahkan dibuka nanti di rumah. Menurut mazhab Hanafi, rukun khutbah itu hanya 1. Apa? Zikrullah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa la ilaha illallah. Namun khotib yang mau khutbah wajib niat, karena niat itu adalah syarat sahnya khutbah. Jika khotib tidak niat untuk niat jadi khotib, maka khutbahnya tidak sah. Yang kedua, mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah, rukun itu tidak cukup dengan hamdalah, tidak cukup dengan zikir, tapi ditambah dengan wahwa an takuna mustamilan ala tahdzir al tabsyir, menyampaikan ayat-ayat tentang janji dan ancaman Allah. Janji dan ancaman Allah, tahdzir ancaman, tabsyir adalah kabar gembira. Namun niat khutbah itu bukan syarat sah. Sama dengan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah niat khutbah itu bukan syarat sahnya. Tapi khutbah ada 5 rukun. Rukun pertama baca hamdalah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca wasiat takwa, yang keempat baca ayat, yang kelima doa. Ada yang spesifik, doa itu adalah doa memintakan ampun kepada umat Islam. Makanya ada khotib tidak baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka mengatakan tidak sah, padahal tidak hanya itu. Makanya ada yang mengatakan khotib kalau tidak ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tidak sah. Karena di situ warabi'u yang ke ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat khususan saniyah wa istaritu an ayyakuna du'a bi amri ukhra kal ghufran in hafadhahu, seperti memintakan ampun, seperti kal ghufran, seperti memintakan ampun. Yang penting itu adalah doa untuk orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Apakah kemudian seperti kasus di Kedung Peluk kemarin sudah baca doa, cuma mungkin tidak baca Allah maghfir itu, kemudian yang ada jamaah dari Kebuguyang itu ngadep kemudian ngelingkan khotib, akhirnya itu mempermalukan orang itu. Menurut Imam Hanabilah, mazhab Hambali, bahwa
Rukun khutbah ada 4. Yang pertama adalah alhamdulillah fi awali kulli minhuma bihadzalah, dengan kata alhamdulillah. Wa tsani as-sholatu ala Rasulillah, baca salat kepada Rasulullah. Wa tsalis qiraatu ayat min kitabillah, membaca ayat dari kitab Allah. Wa rabi wasiat bitaqwallah, wasiat bitaqwallah, sementara doa tidak masuk. Maka artinya ketika nanti begitu khotib turun, misalkan lupa tidak baca doa, kita husnudon aja, ini mungkin pakai Imam Hambali, atau alhamdulillah aja, oh ini pakai Imam Hanafi, atau hanya menyampaikan ancaman dan janji dan ancaman Allah dan Rasulnya, wah ini pakai Imam Maliki. Husnudon aja, tidak kemudian langsung ngadep nyep salah mudun. Karena bagaimanapun juga, diakui atau tidak, 4 imam ini masuk dalam fikihnya Nahdlatul Ulama, karena itu sudah muncul di logo. Nah, ini yang antik ini. Kadang-kadang kita membedakan ini khotib NU atau khotib Muhammadiyah dilihat dari apa? Cara membaca alhamdulillah. Kalau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wah ini NU. Kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, Muhammadiyah. Jadi membedakan, artinya apa? Ini sudah polarisasinya begitu. Nah kalau kemudian apa yang kita lakukan adalah merasa paling benar, sementara yang lain adalah salah, ini sudah ekstrim. Sekali lagi, merasa bahwa apa yang dilakukan adalah paling benar, sementara yang lain adalah salah, ini sudah masuk dalam ranah ekstrim. Yang paling akhir, saya menyampaikan pesan Imam Ghazali yang merupakan rujukan tasawuf buat Nahdlatul Ulama, yang dikutip oleh Ni'am Soleh Asrarun. Ada 10 kriteria seorang khotib itu. Yang pertama adalah harus terlebih dahulu mensucikan diri dari perangai buruk dan sifat tercela. Jadi sebelum kita naik ke mimbar, kita sucikan kita bersihkan diri kita, termasuk bersih jiwa kita dari perangai buruk dan sifat tercela. Termasuk kalau sudah manjing khotib, ojo sampai nganggo celono cekak, iku gak memenuhi kriteria. Kalaupun toh badminton ya pakai di bawah lutut. Kemudian semampu mungkin menjauhkan ketergantungan dari dunia. Nanti dikasih amplop berapapun, alhamdulillah. Kalau amplopnya tebal, alhamdulillah. Kalau tipis, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Tetap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kemudian bersikap rendah hati, karena bagaimanapun juga kita khutbah itu bukan orang yang paling pintar, karena jamaah banyak yang lebih pintar dari kita. Makanya wasiatnya itu kadang-kadang lebih memilih didahulukan usini wa iyyakum bitaqwallah. Aku di sini ini menasihati diriku sendiri. Syukur-syukur panjenengan nerima nasihatku. Itu sebagai kehati-hatian. Usini wa iyyakum. Aku nasihati diriku. Aku ngomong ini adalah untuk menasihati diriku bahwa diriku belum benar. Sehingga apapun yang saya ucapkan ini adalah untuk menasihati diriku. Syukur-syukur panjenengan menerima. Untuk apa? Bitaqwallah, takwa kepada Allah. Kemudian menghindarkan diri dari suasana perdebatan. Sehingga kalau kemudian kita menyampaikan materi, jangan kemudian menyampaikan materi yang menimbulkan jamaah ini bingung. Karena seorang khotib itu menunjukkan
Makanya singkat, padat, jelas, bukan malah. Makanya kalau kita belajar ilmu dirayah hadis, ciri-ciri hadis sahih itu adalah hadis yang sangat jelas dan mudah dipahami. Sementara hadis yang dhaif, apalagi untuk hadis yang bulat, itu salah satu ciri hadis yang sahih adalah singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Maka kita sebagai khatib pun menyampaikan materi juga betul-betul bukan menambah kebingungan, menambah orang lain semakin gelisah seperti tadi di atas mimbar mengkafir-kafirkan orang lain, memurtad-murtadkan orang lain, menyampaikan sesuatu dengan perspektif dirinya sehingga yang muncul bukan bijaksana tapi bijak sini. Kemudian tetap semangat untuk mutolaah sehingga ketika nanti takmir masjid memberikan judul harus tetap buka. Syukur-syukur ke depan seluruh takmir ini sudah ngasih materi. Karena apa? Ini kadang-kadang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diberikan 3 bulan itu. Sya'ban sudah menyampaikan ayat itu tuh. Selama Ramadan menyampaikan ayat itu. Kemudian Syawal menyampaikan ayat itu. Maka khatib koordinasi ini nanti ketika sudah masuk pada dimensi bahwa ini adalah bagian dari madrasah umat Islam, maka ketika nanti takmir betul-betul minta sesuai dengan tema, maka khatib harus siap. Karena seorang khatib harus perlu piknik literasi sehingga tidak terpaku pada satu buku khutbah yang dibaca bolak-balik sampai lencek. Dan tentu saat kita menyampaikan perlu menyampaikan skala prioritas karena bagaimanapun juga ada tema-tema tertentu yang menjadi penajam terhadap apa yang kita lakukan. Ya kira itu Demikian kajian ini. Bagi Anda yang baru bergabung sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.